Ya, fa'lam itu sering diartikan ketahuilah, karena dari kata kerja alama gitu, mencari ilmu, dari situ telah mengetahui, telah berilmu. Menurut kaidah definisi, orang yang tahu kebenaran dari sumber aslinya bahwa itu adalah benar, itu namanya ilmu gitu. Nah, fa'lam itu artinya ketahuilah atau pakai ilmulah gitu. Dengan ilmuilah gitu. Sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah. Saya sampaikan cepat saja. Banyak orang yang apa istilahnya, kurang benar memahami makna la ilaha illallah. Ya. Karena Al-Quran juga mengkritik cara orang-orang dulu musyrik, kafir Quraisy, terutama yang di Mekah. Musyrik dan kafir Quraisy itu dia beriman kepada Allah, tapi imannya itu hanya rububiyah bahasanya. Karena kalau mereka ditanya, ada beberapa ayat, beberapa surat itu ditanya, man wala in sa'altahum man khalaqahum, mereka menjawab la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum wa khalaqas samawati wal ard la yaqulun nahunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syakhara samsa wal qamar la yaqulun Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini, kalau kata ulama Timur Tengah termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, Syekh Al-Syekh juga menyampaikan hal yang sama. Jadi orang Arab itu karena ngerti tauhid, ngerti makna la ilaha illallah, dan dia mengingkarnya, dia gak berani mengucapkan itu. Dia gak berani mengucapkan karena tahu konsekuensinya. Ngerti, paham betul makna la ilaha illallah itu. Beda dengan kita, mungkin berzikir sampai ribuan gitu ya, tapi masih datang ke dukun misalnya, masih percaya ramalan-ramalan, percaya hari-hari khusus gitu. Ini nanti karena terkait cara pandang orang tentang konsep hidup, yang tadi ada pluralisme, liberalisme, sekulerisme, itu muncul karena tidak paham ini. Betapa banyak di negeri-negeri muslim ini, saya pernah sampaikan kalau nggak salah, ada seorang ponakannya pejabat ya, yang menyampaikan ini, dokter, saya lupa nama depannya, belakangnya Rais juga, menyampaikan biji takwa Bundokan Duang, Jalan Bundokan PWM Sumatera Barat, tentang bagaimana kemudian anak perempuan ini murtad, itu singkat ceritanya itu ya, karena nggak ngerti diantaranya makna la ilaha illallah, kurang dalam makna agamanya gitu. Saya ingin terangkan singkat bahwa apa arti la ilaha illallah dan maksud maknanya itu. Setidaknya ada 3 kata itu. La ilaha, la pertama 1, ilaha 2, ilah Allah. Jadi ada 4. Tapi kalau dipisah menjadi kalimat sempurna, ada 2 kalimat. La ilaha illallah. La itu artinya tidak, la munafi lil jins, maksudnya meniadakan gitu ya, menafikan. La ilaha, nah, ilaha ini sering diartikan Tuhan, sesembahan. Nah, ini bisa diberi makna yang sangat luas. Memang yang tepat memang la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah. Itu berbeda Pak dengan makna la ma'budah illallah. Kalau la ma'budah illallah itu artinya tidak ada sesembahan kecuali semua sesembahan itu adalah Allah. Itu arti makna la ma'budah illallah. Yang betul la ma'budah bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesembahan atau Tuhan yang hak, yang benar kecuali Allah. Ya, itu makna la ilaha illallah itu. Jadi la nafi, ilah tadi sering diartikan Tuhan, illallah, ilah pengecualian illallah. Kalau dipisah 2 ini lebih terang nanti. La ilaha, tidak ada ilah
ini kalimat menafikan, meniadakan. Illallah ini isbat, meneguhkan, menegasikan, mengkonfirmasi. Nah, gitu ya. Nah, mana ayat ini yang menjelaskan tentang ini? Tentang ayat la ikraha fiddin. Memang tidak ada paksaan Pak dalam agama, tapi ketika orang sudah tahu, nanti ada konsekuensinya. Kalau orang nggak tahu, silahkan mau agama apa, bahasanya gitu. Karena sekarang beberapa hari yang lalu seorang pakar yang kemarin saya sebut namanya, tapi dalam ini saya nggak sepakat. Jadi katanya bisa jadi Islam itu nanti agama yang benar. Jadi kayak nggak yakin dengan Islam. Ini pakar tafsir nih Pak yang ngomong. Ini yang ngerekam tolong jangan di ini ya. Dia ngomong bisa jadi nanti di akhirat selain Islam ada yang benar. Bahaya itu Pak. Padahal ayat itu nggak lama setelah pernikahan yang saya baca tadi surat Al-Baqarah di Ali Imran 18, innad dina indawal Islam. Di ayat berikutnya wa may yabtaghi ghairal islami dina famay yuqbala. Saya ingin kembali kepada makna la ilaha illallah dulu. Jadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ini yang saya maksud ini. Yang dimaksud la ilaha illallah. La ilaha itu faman yakfur bitaghut. Faman yakfur. Siapa yang mengingkari taghut? Taghut itu ma ya'buduna min dunillah. Atau ma ta'buduna min dunillah. Semua sesembahan yang disembah, yang disukai, yang orang rela dengan sesuatu yang dia sukai ini, nah itu bisa makna sesembahan. Termasuk bentuk sesembahan itu dalam makna umum, kan ada kalimat la ilaha itu selain dimaknai la ma'budu bihaqqin illallah, la khalaqa illallah, bahkan la hukumiyah illallah. Tapi nggak boleh cuma diartikan itu Pak. Yang tertinggi itu memang maknanya adalah ma'budu bihaqqin illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu tauhid uluhiyah memang. Jadi kalau tauhid uluhiyah itu hanya yang disembah, yang diminta, yang dipatuhi aturan hukumnya, syariatnya, undang-undangnya, regulasinya, itu Allah. Jadi makna letterlek la ilaha illallah itu sendiri adalah tauhid uluhiyah. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin itu tauhid rububiyah. Tauhid Allah punya sifat, punya pekerjaan, maaf ya, mencipta, membuat, menurunkan hujan, mendidik, mengirim azab, mengharmonikan alam semesta, menjaga, merawat, memberi rezeki, itu semua namanya Rabb. Kalau ditanya tentang itu, orang kafir dulu meyakini, iya. Sampai Al-Quran kemudian berkali-kali bertanya, fa'anna yufakun, kenapa mereka bisa berpaling dari menyembah selain Allah? Padahal ngakunya yang menciptakan manusia siapa? Semuanya. Yang menciptakan tadi khalaqas samawati wal ard, mereka jawab yang syakhras syamsa wal qamar, menundukkan matahari dan bulan sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Dia jawab Allah semua, tapi persepsi mereka, bahkan penyembahan mereka tidak kepada Allah. Nah, ini yang jadi problem. Nah, ini banyak kekeliruan orang memaknai. Saya ingin lanjutkan makna la ilaha itu faman yakfur bitaghut. Siapa yang mengingkari, bahasanya harus mengkafiri. Kalau ada Tuhan selain Allah itu harus kita kafir. Karena kalimat faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Nah, itu makna illallah itu ya. Para jamaah yang sekalian dimuliakan Allah, sekarang apa konsekuensinya ya kalau orang nggak mau mengimani? Ya tadi kemarin ada yang nanya, Ustaz sampaikan tentang sekularisme, pluralisme. Lihat Pak, apakah bukan togut namanya? Pemikiran, ide-ide, gagasan. Satu, ini karena ada fatwa kalau nggak salah Munas ke-7, Munas 7, Musyawarah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia ya, bukan muktamar, tahun 2005.
memutuskan bahwa sekularisme, pluralisme, liberalisme itu adalah paham yang sesat, paham yang tidak bisa diterima dalam Islam. Berbeda sekularisme dengan sekularisasi, dengan sekuler beda. Pluralisme dengan pluralitas berbeda. Karena itu ada konsekuensi-konsekuensi berbeda memang lain. Kalau sudah jadi isme itu jadi Tuhan, jadi pandangan, jadi ideologi, jadi paham. Nah sekarang ini Pak, kalau Bapak lihat ceramah-ceramahnya Dr. Zakir Naik, rata-rata yang masuk Islam itu adalah ateis. Kenapa? Karena mereka sudah terliberalisasi agama-agama di luar Islam itu, baik Hindu, baik Kristen, apalagi Buddha. Nah, saya ingin terangkan sedikit apa sih sekuler itu. Nah, terus apa yang berbeda dengan ini? Jadi sekuler itu dari kata sekulum. Nah, saya pernah nulis ini, pernah wawancara beberapa tokoh pakarnya waktu saya aktif jadi reporter dulu. Jadi kalau artinya sekulum itu maknanya yang dekat atau yang saat ini menurut bahasa itu. Kemudian sekuler itu menurut perkembangannya sudah masuk ke ranah wilayah agama, terutama agama yang di luar Islam. Dan Islam pun harus mengikuti kalau menurut yang menuhankan pandangan ini, menjadikan agama sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Jadi di barat itu kenapa sih gereja-gereja sepi Pak? Salah satu faktor karena ide, pemikiran, pandangan tentang hal ini sebetulnya. Gereja sepi itu karena ini, karena dia tidak bisa menjawab konsep sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ya mungkin karena ajaran aslinya sudah dirubah, jadi nggak mampu bertahan. Sehingga rata-rata mereka itu kemudian jadi ateis. Kenapa jadi ateis? Karena inti dari sekularisme itu memang rasionalisme, jadi menuhankan akal. Bahaya kalau ini sudah masuk ke ranah pemikiran Islam. Karena Rasul misalnya apa itu Ustaz? Man fassarul Quran birra'ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan rasionya saja, itu maka dia siap-siap mengambil kapling, tempat duduk di neraka. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran itu baik lafdan wa maknan itu dari Allah langsung. Jadi Nabi sendiri itu menjadi mufassirnya Al-Quran. Allah sendiri menjelaskan. Misalnya tentang wa ma adraka mal yaumul qiyamah, misalnya kamal qarya, Allah jelaskan. Nah misalnya gitu, banyak ayat yang seperti itu. Allah bertanya, Allah sendiri terangkan. Jadi Allah sendiri menjadi penafsir, Rasul sendiri menjadi penafsir. Tetapi ketika para sahabat ditugaskan kepada daerah tertentu, Mu'ad bin Jabal dalam sebuah hadis itu, karena Quran belum turun seluruhnya. Nah, sunnah juga beliau tidak tiap hari bertemu, harus ke mana, Yaman. Kemudian Rasul bertanya, kalau kamu di sana nanti ditanya dengan apa kamu menyelesaikan masalah, fabima takti. Pertama dia ngomong bi kitabillah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu nggak dapat fa bis sunnah ya Rasulullah. Kemudian kalau nggak ada, baru dia yang terakhir. Itu tetap berarti apa istilahnya ya, wawunya ataf. Istilahnya itu Quran, sunnah, dan ijtihadnya sahabat. Ya, tetap berpijak kepada Al-Quran dan sunnah itu. Nah, saya ingin kembali ke makna sekuler tadi. Jadi kemudian sekuler itu menjadi sebuah pandangan hidup sampai seperti paham keyakinan agama, tidak boleh urusan saat ini dikait-kaitkan dengan urusan agama dan kerohanian. Nah, itu kalau definisi dalam kamus itu. Jadi paham filsafat atau pandangan hidup yang tidak boleh mengaitkan kehidupan ini, urusan ekonomi, politik, budaya, apapun dengan kaitan urusan agama. Karena agama itu sudah tidak disakralkan lagi. Tuhan nggak sakral, dianggap mereka yang berpandangan ini. Siapa lagi? Nabi nggak sakral, kitab suci nggak sakral.
Dan memang betul Pak, saya mengikuti betul pemikiran-pemikiran jaringan Islam liberal di Indonesia. Saya pernah wawancara Lutfi Saukani, Hamid Basyaif, yang orang Madura, Abdul Muqsid Ghazali. Abdul Muqsid ini jurusannya tafsir nih, tapi pemikirannya liberal. Guntur Romli, saya hampir semua yang membuat termasuk counter legal fikih beda agama itu, nikah beda agama, draft counter legal hukum Islam itu saya pernah mewawancari Profesor Kausar Azhari, Profesor Jainun Kamal. Saya pernah ke basis di dengkoknya dosen-dosen profesor yang mengajar di sekolah Apostolos yang juga mereka agen-agen liberal di Indonesia. Saya hampir semua pernah saya wawancara, hampir gitu. Saya waktu wawancara ada kepentingan dengan PP Majelis Tabligh, ada dengan FOA Islam saat itu. Saya ngerangkap dua jurnalis. Jadi saya tahu sampai segitunya. Maka saya nggak heran Pak. Itu lulusan Al Azhar, Profesor Kausar Azhari, Profesor Jainun Kamal, Ketua Yayasan Para Madinah dia. Guru-guru besar UIN semua mereka itu. Muqsid Ghazali. Nah, si Lutfi Saukani ngomong begini, orang Islam ini payah katanya. Kalau mau maju ikutlah orang Kristen. Cobalah, harus jujur kita dalam membaca teks Al-Quran maksudnya. Udahlah, itu kan dibikin dengan penuh drama katanya. Ini ada Pak rekam. Si siapa namanya? Lutfi Saukani. Dia ketua setelah Ulil Absor. Pertama Ulil Absar Abdallah, kabarnya wawalam, mudah-mudahan benar tobat. Tapi kalau dia ikut partai politik pasti dilarang dedengkot partainya. Ikut partainya mantan presiden ya. Nah, jadi mungkin kalau keluarkan statement-statement yang membuat masyarakat nggak simpati, ya saya berprasangka baik aja sih, mudah-mudahan dia tobatnya benar. Tapi kalau dia alasannya keluar dari jil dan tobat, wawalam. Karena mereka rata-rata mencari ini kok Pak. Gitu ya. Mereka itu yuriduna dinahum bi'aradid dunya, hanya mencari recehan dengan agama ini, mencari dunia maksudnya. Nah, saya lanjutkan ke sekuler tadi. Jadi pandangan sekuler itu demikian. Jadi dia harus memisahkan ranah agama, ranah orang boleh beragama, tapi agama itu hanya untuk konsumsi pribadi, privat, nggak boleh dibawa ranah publik, nggak boleh dibawa ke parlemen, ke pasar, ke wilayah umum, nggak boleh. Nah terus agama dipakai apa? Coba kalau kita dari ini kan sengaja memang untuk apa istilahnya, mematikan cahaya Allah pemahaman seperti ini, yang jelas bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Pasti bertentangan itu. Nah, karena kita diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak terpisahkan agama dunia dan akhirat itu. Dan mereka anggap urusan agama itu cuma di gereja. Karena mereka memang pengalaman bersentuhan dengan, mohon maaf, gereja, tokoh-tokoh agama di luar Islam yang lebih dulu tidak sanggup menghadang laju sekularisasi ini. Memang istilah ini populer tahun 80-90-an, populer sekali saat itu. Sebetulnya hampir sama sebetulnya substansinya, bahwa ini tujuannya untuk meredam laju perkembangan agama Islam. Kalau sekarang ada istilah-istilah yang lain gitu ya, banyak istilah ya, moderasi lah istilahnya dan seterusnya, substansinya hampir sama. Jadi saya lanjutkan, sekularisasi memisahkan agama dalam kehidupan, ya, sederhana itu, terutama di ranah publik. Kerohanian nggak boleh masuk. Jadi kalau sholat itu ya cukup di masjid aja gitu, nggak usah orang bersikap tuh. Jadi mereka apa kemudian semua harus pakai akal, pakai rasio untuk menyelesaikan, dan akal itu diyakini mampu menyelesaikan itu. Nah, itu ujung-ujungnya nanti ateis akhirnya. Ketika orang tidak lagi sanggup menghadapi problem, makanya di barat itu banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, banyak apa, karena nggak punya sandaran, sandar sama otaknya sendiri, sama kemampuannya, padahal manusia terbatas. Menyalahi sunatullah, konsep apa ini, sekularisme ini ya. Jadi kalau sudah pakai isme berarti paham, berarti ideologi, dia sudah mengakar berarti. Kalau proses sekularisasi
dalam tanda kutip ini ya, karena ada perdebatan itu Cak Nurholis Majid dengan Profesor Naqib Alatas, luar biasa, guru besar Universitas Ansar Bangsa di Malaysia itu, dan tokoh Istak ya. Nah itu apa, internasional apa itu society atau itu tempatnya Pak Adian Husaini kuliah, itu ada jurusan khusus namanya untuk kajian Islamic Study, namanya Istak di Universitas Antarbangsa Malaysia. Beliau guru besar itu berdebat panjang dengan itu, bahwa kalau proses sekularisasi itu sebuah kenyataan, tapi kalau meyakini kebenaran adalah itu apa namanya menjadi paham sekuler, itu di situ harus ditolak. Dan Majelis Ulama mengharamkan, menganggap sesat sesuai keputusan dan fatwa Munas ke-7 tahun 2005, kalau nggak salah bulannya November kalau tidak salah itu. Jadi sudah jelas satu, sekularisme itu kira-kira garis besarnya. Kemudian yang kedua apa tadi, pluralisme. Ini kakak beradik ini saudara kandung nih, tiga ini: sekularisme, pluralisme, yang terakhir liberalisme. Ya, apa yang dimaksud dengan pluralisme? Nah, pluralisme itu juga berbeda dengan pluralitas. Pluralitas itu suatu kenyataan bahwa orang itu punya agama, keyakinan yang diyakini masing-masing. Masing-masing benar, itu boleh kita terima konsep pluralitas. Tapi kalau pluralisme itu maksudnya adalah semua agama tidak boleh, semua agama sama dan tidak boleh merasa paling benar, paling superior. Kalau ini dianut, maka buat apa kita beragama ini? Itu kan yang diomongkan kemarin seorang jenderal itu. Mungkin Bapak sudah tahu jenderalnya siapa, yang ikut nyopot-nyopot spanduknya HRS itu. Dia ngomong di depan ke prajuritnya ini, semua agama itu sama benarnya katanya. Kemudian wah bahaya tuh. Kalau semua agama benar, nanti kita nggak semua jadi bebas aja beragama akhirnya. Jadi yaitu pluralisme, menganggap semua agama itu sama. Gak boleh agama itu diyakini paling benar sendiri. Nah, itu juga sangat berpengaruh, menurunkan orang kemudian nggak percaya dengan agamanya. Sudah terjadi di Barat itu sering kali disampaikan Zakir Naik, dan yang masuk Islam itu mereka tadinya beragama jadi ateis. Yang tadinya punya agama kemudian jadi ateis. Alhamdulillah dengan hidayah Allah melalui Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, Allah beri petunjuk masuk Islam, mengakui, karena mereka sangat permisif dengan agamanya. Mungkin ya pengalaman bagaimana di agama mereka sebelumnya mungkin nggak ada keteladanan, kok agama begini-begini saja gitu, nggak menjadi problem solver yang bisa menyelesaikan persoalan hidupnya yang dia hadapi, mungkin itu. Tapi dengan Islam hari ini kita lihat sangat cepat perkembangan agama Islam di dunia ini. Yang kurang lebih hampir 50 tahun lalu Islam itu masih nomor jauh itu sebetulnya di dunia. Sekarang umat Islam itu nomor 2. Nomor 1 memang masih Protestan, Pak. Karena Katolik sama Protestan itu dipisah. Protestan kemudian Islam. Kalau nggak salah umat Islam itu sudah 2 miliar sekarang ini. Padahal kira-kira 60-70 tahun lalu tuh agak jauh, dia agak di bawah, nomor 7 apa nomor 6 gitu. Ada itu di itunya ditayangkan tuh pergerakan dari tahun ke tahun sampai yang saat ini gitu. Itu dipisah, itu Islam dan Syi'i dipisah di situ. Itu dipisah. Maksudnya Islam yang dimaksud kita ini Ahlussunnah wal Jamaah selain Syiah. Maka kita nggak perlu ribet dulu nih. Kalau Syiah kita sepakat dia bukan Islam. Itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi pluralisme itu bahayanya. Maka kenapa kemudian orang sekarang ini efeknya ke dalam di negeri sini, ada orang kemudian mencampur aduk agamanya, Pak. Ada orang melakukan ritual Natalan, ada di YouTube tuh, pakai sholawat gitu, baca Quran di gereja. Itu karena gagal, nggak paham tentang pluralisme agama itu, Pak. Bahkan doa bersama semua agama itu sampai ada buku Muqarranatul Adyan, itu Ittihadul Adyan, tentang bagaimana bukan hanya cuma di sini, di Timur Tengah pun ada, Pak. Karena nggak semua negeri Timur Tengah itu kan menjaga marwah agama Islam itu.
negara-negara tertentu. Alhamdulillah seperti Qatar, Arab Saudi itu subhanallah itu ada negara juga yang terlalu longgar gitu, negara-negara muslim itu. Nah, kembali ke pluralisme. Jadi pluralisme itu akhirnya ujung-ujungnya sinkretisme. Karena semua agama dianggap sama, dan ini korbannya termasuk anaknya Nurholis Majid. Nurholis Majid yang menggembar-gemborkan ide sekularisme, liberalisme dulu, pluralisme, sampai ngomong, pernah saya sampaikan itu. Saya dapat langsung dari Dewan Dakwah yang beliau merekam waktu saat Nurholis Majid sedang sakit. Dia dengerin anaknya ngomong, wahai Nadia, namanya Nadia, anaknya Nadia Majid satu-satunya. Suaminya orang Israel. Saya nggak tahu, pokoknya keturunan Yahudi lah, Michael gitu namanya. Nanti kalau ayahmu mati, kalau nggak salah panggil ayah apa papa gitu ya, kamu jangan lupa ya, jangan pernah berhenti mendoakan saya. Si Nadia ngomong, Pak, ayah, kalau agama kita berbeda, apakah sampai doa kita itu? Maksud kamu apa? Gitu. Marah dia langsung, Pak. Jadi telat ngomongnya. Ya mudah-mudahan kalau dia tobat saat itu tobat telah menyesal, Pak. Dia kan yang mengajarkan pandangan semua agama sama. Nah, itu kan berbahaya, Pak. Sementara kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sementara kita tahu inna dina inda wal Islam. Kadang-kadang orang berpikir Islam itu tidak identik dengan, mohon maaf Pak, dengan gelar kecerdasan orang yang dengan simbol-simbol, mohon maaf, kayak profesor doktor itu. Terkadang hidayah itu sangat tidak terkait dengan itu, Pak. Bahwa Islam itu agama rasional, la dina liman aklala, iya. Tetapi kalau akalnya itu tidak tunduk kepada syariat Allah, bisa Allah kan falamma zaghu azagallahu qulubahum. Kalau orang itu memang mau membelokkan, mau ayo aja gitu seperti agama lain, maka Allah akan belokkan dia, tidak peduli dia pada. Jadi mohon maaf, ini sebetulnya adanya orang jahiliyah di zaman Nabi dan para sahabat itu bukan mereka tidak cerdas, justru mereka pakar-pakar sastra, pakar-pakar bahasa Arab. Saking mereka pahamnya sampai nggak berani mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak. Kalau para ulama Arab Saudi yang kibar ulama itu banyak menjelaskan. Jadi yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan nggak mengerti makna la ilaha illallah itu, karena dia paham tahu konsekuensinya. Sementara dia masih lata uzza manat disembahnya, dia nggak berani mengucapkan itu. Jadi dia ngerti tapi dia nggak beriman. Ya. Seperti itu. Mungkin dia juga ngerti tapi ada kepentingan apa? Seorang profesor di Islamic Study belajarnya, kalau Nurholis Majid itu disertasi doktornya itu tentang filsafat Ibnu Taimiyah, Pak. Saya ingat. Kalau Pak Amin Rais tentang Muslim Brotherhood, ya, Muslim maksudnya Ikhwanul Muslimin. Karena itu 3 serangkai. Nurholis Majid, Pak Amin Rais, Syafi'i Ma'arif. Yang 2 itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering aneh-aneh gitu. Pak Amin tidak. Kalau Buya Syafi'i Ma'arif itu pemikirannya tentang sejarah. Nurholis Majid memang tentang filsafat. Pak Amin Rais tentang politik. Kalau dia sekarang itu profesor politik, mendirikan partai politik, layak karena dia memang ahli di bidang itu. Kalau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya itu mestinya. Tanya ke ahli, ke pakarnya gitu. Saya khawatir yang bukan ahli, bukan pakar politik akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, ini konsep nanti jatuhnya ke liberalisme, Pak. Nah, jadi kembali ke sekulerisme. Di liberal apa? Yang kedua tadi apa, Pak? Pluralisme, ya, pluralisme. Pak Amin kan kemakan konsep pluralisme di PAN itu. Ya. Kalau sebagai pluralitas kenyataan bahwa kita itu seperti ayat su'u bahwa qabaila li ta'arafu, iya, kita terima itu. Tetapi kita itu diajarkan tanpa mengurangi rasa solidaritas. Kita harus meyakini agama kita paling benar. Kita pun juga nggak mempersoalkan orang punya paham keagamaan, orang itu meyakini paling benar. Kita nggak persoalan, tapi nggak boleh menyamakan semua agama sama benarnya, dan nggak boleh kita menganggap ada yang superior agama itu. Itu justru bertentangan itu. Mungkin agamanya ini agama gaduh-gaduh, ya, bahasanya itu. Itu konsep yang disebut dengan pluralisme, dan itu berbahaya dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia sampai keluar fatwa tentang ini itu. Dan sampai sekarang berlaku, nggak dicabut, Pak. Insya Allah sampai kiamat nggak akan dicabut.
ya insya Allah nggak akan pernah dicabut, karena itu tentang beda. Mohon maaf ya. Sekarang yang ketiga saya ngomong tentang liberalisme. Mungkin konsep liberal ini sejak zaman Aristoteles sudah ada ini. Nah, sudah zaman filosof-filosof sebelum Rasulullah sudah ada. Tapi waktu itu memang konsep liberal itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan, dari tekanan kekuasaan raja yang didukung oleh, mohon maaf cara sederhananya, tokoh keagamaan, pendeta dari gereja, kemudian melawan rakyat yang ditindas itu karena kekuasaan itu dilegitimasi oleh paham keagamaan, sehingga muncullah perlawanan rakyat yang disebut dengan liberal. Awalnya menurut sejarahnya begitu, tapi kemudian masuk ke ranah wilayah agama, sehingga apa yang terjadi, agama itu harus tunduk dengan akal. Jadi orang beragama atau berkeyakinan berbicara pokoknya bebas. Maka jangan heran Pak, di barat ini mau mencaci maki Nabi Muhammad, mau apa, bahkan mau telanjang pun kan dilindungi. Bahkan mohon maaf LGBT pun kan dilindungi Pak. Itu karena mereka sudah terliberalisasi, sudah menjadi isme paham liberal itu. Nah kalau ini sudah masuk ke Islam, ya makanya ada jaringan Islam liberal itu Pak, karena dia punya dalil, argumentasi, justifikasi hukum ini itu. Nah, jadi liberalisasi itu bebas menurut kemauannya sendiri, menurut pikiran, akal, rasionya. Kalau sudah bebas gini susah Pak. Ya, namanya sudah bebas, apa saja boleh, nggak ada yang membatasi. Dulu mungkin kebebasan itu kalau menurut teori human right itu kan cuma bebas ngomong, hak asasi manusia, hak mendasarnya, hak hidup, hak bicara, hak apa lagi tuh, hak politik, ada 4 kalau nggak salah itu. Nah, tapi sekarang kan nggak semuanya itu Pak. Atas nama HAM, nah ini alasannya, seakan-akan mohon maaf, hak asasi manusia itu seakan-akan agama lebih benar, lebih harus diikuti, ditaati, dipatuhi daripada agama itu sendiri. Kan tadi benar kata Al-Quran, faman yakfur bit-taghut, ini la ilaha wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, itu illallah. Nah, ini pertentangan ini. Paham-paham liberal, sekuler dan pluralisme, liberalisme dan liberalisme. Oh, ini 3 ini luar biasa ini Pak. Kakak beradik ini setali 3 uang kata orang ini. Biasanya kalau orang sudah paham ini, akhirnya 3-tiganya dia pahami. Semuanya bertumbuh kepada rasionalitas. Akhirnya puncaknya jadi ateis nanti. Nggak percaya lagi sama agama. Kalau semua agama sama, buat apa beragama? Bebas saja. Kan banyak orang akhirnya biarlah anaknya yang ini Islam, yang ini Kristen, yang ini Buddha, yang ini. Nah, itu akhirnya beragama nggak tulus namanya itu. Nggak, agama itu ya seperti yang diharapkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi para jamaah sekalian, mungkin sampai di sini karena ini saya nggak banyak pakai dalil ayat. Kalau nggak paham silakan tanya, boleh Pak. Sambil nanti saya lanjutkan. Nah, kalau bicara tentang ketiga konsep ini yang memang jadi tren, ini ayatnya nih Pak. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Yudilluka apa la yudilluka ya? Kalau la-nya penyatir tapi la-nya pendek itu pasti menyesatkan. Jadi kalau kita mengikuti kebanyakan keinginan manusia, pasti mereka akan belok dari jalan Allah. Itu belok, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, ini memang begitu hukumnya. Rasulullah ada pernah mengatakan ada siratul mustaqim, ini adalah jalan Allah, siratul mustaqim. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis kiri kanan di tengah garis lurus ini. Ini jalan yang bermacam-macam ini di pinggirnya ini ada setan. Nah, jadi kalau orang coba belok ke sini pasti dibawa setan Pak. Nah, harusnya kalau itu jadi setannya banyak ini. Ya, ini kalau dituruti, kita nggak nuruti yang ini pasti membelokkan kita dari jalan siratal mustaqim ini ya. Masya Allah ini. Sekarang ini kemasan pluralisme, liberalisme, sekularisme itu udah canggih Pak. Sudah masuk ke ranah pendidikan,
Kalau budaya udah dari dulu. Ya, kalau budaya tradisi udah dari dulu. Udah liberal kita, sudah sekuler kita yang dikehendaki. Dan nggak secara sadar ya dibenarkan, seakan-akan dilegitimasi oleh konstitusi gitu, turunan-turunannya paling nggak seakan-akan dilindungi itu. Akhirnya apa ya, sinkretisme itu Pak. Sinkretisme itu mencampur adukan tradisi budaya bahkan agama, dan itu kan sudah terjadi. Walaupun nggak semua kelompok, tapi ada 1-2 kelompok itu begitu. Kalau di Hindu itu syik, ya Hindu apa Buddha itu syik ya, yang orang India itu, mohon maaf, saya kebetulan tinggal di Sabah Besar, itu ada ibadahnya syik, itu campuran itu, campuran. Ada yang mengatakan selain Hindu Buddha, ada juga campur dengan Islam itu, agama gado-gado itu. Padahal Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya, tidak Allah perintahkan kita ini untuk beragama ini kecuali untuk memurnikan. Jadi kalau murni nggak boleh ada campuran gitu Pak. Mukhlis itu harus jernih hanya dari Allah, karena Allah nggak terima yang dicampur-campur itu. Nah, tapi karena kita itu ngikuti tadi ya, garis-garis yang bengkok, yang tidak lurus ini, ya udah ke bawah setan. Nggak, sekilas nikmat di dunia, tapi tunggu saja di akhirat Pak. Barangkali tadi yang apa, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang menghendaki, menginginkan ya, bahkan memang lebih cenderung itu ghairal islami dina, kepada selain agama Islam, fala yuqbala, Allah pasti satu menolak, Allah akan tidak terima amalnya. Sebetulnya ada ayat lain asyarakat la yahbatanna amal. Kalau kita itu sudah syirik, maka terhapuslah, rontoklah, tertipeklah amalan kita. Nah, seperti ayat itu tadi, seperti ayat yang saya bacakan tadi itu. Jadi kembali ke makna bagaimana kita memurnikan iman tauhid kita. Nah, memang ulama seperti yang pernah saya sampaikan ya. Kalau mengikuti yang konsep ahlul hadis wal isbat kan ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu. Silakan boleh itu. Ki Jamal Dahlan dapat ilmu banyak dari ini, dari Rasyid Ridho. Ya, Muhammad Abdunya sendiri Asy'ariyah, tapi dia tidak memuji-muji dengan Asy'ariyahnya. Artinya Ki Jamal Dahlan menuduhkan ya konsep Asy'ari dan konsep trilogi tauhid itu yang wajar dan pada tempatnya, tidak berlebihan itu. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa kok orang-orang dulu mengatakan, ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa syakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Ternyata kalau para ahli yang dari Arabnya, para ulama, mereka itu tauhidnya nggak sempurna, bahkan batal, karena mengakui Allah itu cuma yang menciptakan, bukan yang harus disembah gitu. Dan cara menyembahnya pun salah itu. Nah, tentang makna la ilaha illallah itu sendiri di Al-Quran, saya lupa suratnya apa ya, kalau nggak salah, dzalika bi annallaha huwal haq wa ma yad'una min dunihi al-batil innahu huwal aliyul kabir. Yang demikian itu karena Allah sesungguhnya adalah yang al-haq, yang benar sebagai Tuhan yang disembah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki banyak nama-nama sifat yang indah itu. Nah, dan semua yang disembah ini tidak harus pakai ritual agama Pak. Nah, ini dalam ilmu sosiologi agama atau antropologi agama, orang ateis itu kan katanya nggak bertuhan Pak ya, betul? Ternyata bahasa para ahli dia melakukan apa yang disebut dengan religion equivalent. Karena mereka nggak mengakui ada Tuhan, dia kemudian memuji-muji, mengagung-agungkan, pencetus ide gagasan ateisme itu. Siapa mereka? Kalau di Cina atau di Rusia itu ada Tolstoy, ada Karl Marx, ada siapa lagi yang Cina itu? Sehingga ketika mereka berkumpul, mereka menyanyi seperti bersolawat Pak. Itu yang namanya religion equivalent. Jadi mereka itu sebetulnya dalam tanda kutip agama palsu. Maunya nggak ngakui Tuhan, tapi dia bikin ritual-ritual seakan-akan dia seperti agama mirip. Namanya religion equivalent itu.
seolah-olah agama. Jadi nabi-nabi itu hanya ya Karl Marx itulah, kemudian Tolstoy yang mengatakan God is dead, Tuhan sudah mati sekarang ini. Ya Tuhannya orang Kristen ya Allah enggak. Jadi itu yang disampaikan. Maka yang disebut wama yad'una min dunihi al-batil, yang mereka sembah, mereka panggil, mereka minta selain Allah itu adalah batil. Itu makna selain la ilaha illallah. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa yang demikian itu tentang konsep la ilaha illallah itu innahu huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Dia Allah itu maha tinggi dan maha besar. Saya lupa ayatnya, itu ada di Al-Quran ini. Jadi sudah masuk azan Pak ya, silakan yang mau azan dulu.